Oke, ketemu lagi dengan saya Hendra di Belajar Programming ya. Sekarang kita akan membahas mengenai properties in OOP ya. Apa itu artinya properties dalam OOP ya? Properties dalam OOP itu dikatakan di sini properties adalah variables atau data member ya, yang didefinisikan di dalam sebuah kelas yang mana mewakili state atau karakteristik dari sebuah objek, sebuah kelas ya. Ya, dari objek sebuah kelas. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya kelas car ya. Ini kita bahas lagi ya, agar lebih jelas ya mengenai properties dalam OOP. Kita bahas lagi, ini kita ulangi lagi ya dari slide sebelumnya. Nah, di sini kelas car ya. Di sini kita bisa lihat ada dua tipe properties, yaitu public dan private. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat public propertiesnya itu make dan model. Tapi untuk membuat public properties seperti ini sama sekali tidak disarankan ya. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya mengapa public properties yang dideklar langsung dalam kelas ini tidak disarankan, dan lebih disarankan membuat public properties seperti ini ya, yaitu this.make dengan make, this.model dengan model di dalam konstruktor ya. Nah, lalu kita bisa lihat kalau private property dia ini menggunakan hash ya. Jadi di depan nama variabelnya harus ditambahkan hash sehingga menjadi private property. Nah, kita bisa lihat di sini ya, private property namanya odometer reading ya, dengan 0. Nah, lalu di sini static property ya. Static property di depan nama variabelnya dikasih tanda static ya, dengan 0. Nah, kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai static property ini ya di slide-slide berikutnya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini konstruktor ya. Ada konstruktor yang make, model. Nah, lalu di sini isinya 3 ya. 3 buah properties. Dan yang terakhir ini cukup menarik, kita bisa lihat car.number of cars plus. Ya, di sini artinya kita mengakses static property yang ini, number of cars ya. Karena static property nggak bisa langsung diakses ya dengan menggunakan this, nggak bisa ya. Static properties itu harus diakses dengan mengetikkan nama kelasnya dulu, dalam hal ini yaitu car dot nama static propertiesnya. Nah, seperti di sini ya. Nah, lalu di sini konstruktor itu apa? Konstruktor adalah function yang pertama kali dijalankan ketika kita menginstantiate sebuah kelas ya. Berarti kita membuat objek dari sebuah kelas ya. Itu pasti konstruktor yang pertama kali akan di call ya, dipanggil. Nah, apa itu sebenarnya proses membuat objek dari sebuah kelas? Jadi kelas itu sebenarnya secara konsep ya itu sebuah blueprint atau sebuah prototype ya. Nah, kalau misalkan kita buat objek dari sebuah blueprint atau sebuah prototype, itu artinya kita misalkan ada blueprint atau prototype sebuah mobil, lalu kita membuat objek daripada mobil tersebut, maka dengan kata lain kita ya memproduksi mobil itu dari gambar yang ada gitu. Misalkan gambar sketsnya itu bisa dikatakan prototype ya, prototype dari mobil. Nah, seperti itu contohnya seperti itu ya analoginya. Oke. Nah, lalu ini untuk static ya. Static ini sebenarnya dia untuk semua instance ya, untuk semua instance dari objek car ini memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau misalkan satu instance mengubah nilai statiknya, maka seluruh instance akan terubah statik nilainya ya. Dia sama, dia tidak per instance ya, the whole instance jadinya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan methods dalam objects. Apa itu methods dalam objects? Methods yaitu fungsi-fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas yang mana mewakili tingkah laku atau aksi yang berasosiasi dengan objek dari kelas tersebut ya. Contohnya itu kelas object creator.
Nah, di sini has return a message ya. Nah, lalu di sini return you will do a great things in life. Nah, di sini bisa lihat ya. Ini tandanya has. Ini merupakan private ya. Jadi private itu bukan hanya bisa terjadi di properties, tapi private juga terjadi di methods. Jadi private properties and methods ya. Dia akan kita explore lebih jauh lagi ya mengenai private properties dan method di video-video selanjutnya. Nah, lalu kita bisa lihat sekarang di sini static calculate area rectangle ya. Nah, static juga sama, bukan hanya bisa kita berikan pada properties, tapi static properties dan methods juga. Dalam hal ini yaitu methods ya. Bisa kita lihat di sini nama metodenya calculate area rectangle dengan return rectangle.width kali rectangle.height ya. Kita bisa lihat di sini returnnya dalam hard bracket dan di sini dalam single quote, sehingga dia akan menghitung dulu hasilnya baru di return ya. Return dengan cara seperti ini sebenarnya mirip seperti console.log ya. Dia akan tampilkan di layar ya, di layar monitor ya, itu hasil perhitungan rectangle.width kali rectangle.height. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan static keyword. Apa sih itu static keyword ya? Di sini dikatakan static keyword mendefinisikan static method atau field dari sebuah kelas. Nah, di sini field atau properties atau variable itu sama semua ya. Tapi kalau di dalam kelas biasanya disebutnya field atau properties ya, bukan variable. Kalau variable itu yang di luar kelas. Nah, di sini atau static initialization block ya. Static initialization block ini termasuk konsep yang baru ya di JavaScript. Oke, baru didefinisikan. Ya, kita akan lanjutkan lagi karena static properties tidak dapat secara langsung diakses pada instance dari kelas ya. Ya, tentu tidak dapat diakses secara langsung ya. Kita harus panggil nama kelasnya dulu. Nah, baru dot nama static properties ya, atau dot nama static methods ya, seperti yang sudah kita lihat di slide-slide sebelumnya ya. Nah, di sini dikatakan tapi mereka bisa diakses dengan kelasnya itu sendiri. Ya, tentu kita gunakan nama kelasnya dulu ya. Nah, di sini static methods seringkali digunakan sebagai fungsi utilitas ya, seperti fungsi-fungsi untuk membuat atau mengklon objek ya, dimana static properties berguna untuk caching, fixed configuration atau data-data lainnya yang tidak perlu direplicate ya untuk keseluruhan instances. Ya, jadi intinya static methods ini dianjurkan digunakan hanya sebagai fungsi utilitas. Ya, fungsi utilitas jadi tidak mempengaruhi bisnis prosesnya ya, tapi lebih ke kegunaan gitu, utilitas, misalkan seperti menghandle objek-objek. Oke, kita lanjutkan dengan static initialization block. Apa itu static initialization block ya? Static initialization block itu blok initialize static ya, yang diinitialize dengan static ya. Artinya yang diawali dengan static gitu. Dideclare dalam sebuah kelas. Dia terdiri dari pernyataan untuk dievaluasi selama class initialization ya. Selama class initialization berarti selama instance dari kelas itu di instantiated ya istilahnya, selama kelas itu di instantiated ya. Di instantiated berarti kasih new seperti di sini, new connection ya. Nah, ini instantiated artinya diinstansiasi ya, atau istilahnya class initialization. Nah, bisa juga ya. Ya, beda istilah aja gitu. Instantiated ya, class initialization itu artinya sama. Nah, lalu di sini dikatakan hal ini mengizinkan logika inisialisasi yang lebih fleksibel dibandingkan static properties, seperti menggunakan try catch atau setting multiple fields ya dari nilai yang single.
Inisialisasi diperform dalam konteks dari current class declaration, ya, dengan akses ke private state yang mana mengizinkan kelas untuk membagi informasi dari private properties dengan kelas-kelas lainnya atau fungsi-fungsi lainnya yang declare di dalam scope yang sama. Ya, analoginya seperti kelas-kelas friend dalam C++. Nah, contohnya seperti di sini, class based connection static, ya. Di sini statiknya di dalam curly bracket seperti itu, ya. Isi statiknya dalam curly bracket. Jadi bukannya statik lalu nama properties atau statik lalu nama method, bukan, ya. Melainkan statik lalu kita buka, ya, curly bracket. Nah, isinya apa gitu. Nah, seperti ini isinya console.log based connection. Nah, di sini akan dieksekut pertama kali sebelum constructor, ya. Jadi static initialization block ini selalu dieksekut pertama kali pada saat kelas tersebut diinitialize atau diinstantiate, ya, sebelum konstruktornya dijalankan, ya. Jadi hati-hati ini konsep yang baru dan ya agak membingungkan mungkin, ya, kalau baru pertama kali memakainya. Nah, lalu di sini ya, sebenarnya apa sih gunanya, ya? Oke, mungkin saya terangkan dulu kebanyakan gunanya dipakai memakai static initialization block ini. Ya, ini bisa dipakai untuk misalkan sebuah koneksi, ya, sebuah koneksi ke database misalkan. Nah, jadi setiap instances yang baru dijalankan, ya, itu bisa di-declare koneksi database-nya di dalam static initialization block ini. Gunanya apa? Gunanya setiap instances yang jalan itu hanya menghasilkan satu buah koneksi ke database, ya, tidak multiple koneksi ke database, nggak per instance connection, ya, tapi cukup satu saja. Nah, ini kegunaannya dari static initialization block, ya, salah satu kegunaannya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, flow-nya di sini. Jadi dengan kode seperti ini dia new connection, ya. Pertama-tama kita lihat bagaimana dia cara menjalankannya. Itu constant A sama dengan new connection, ya, berarti diinstantiated kelas anaknya ini yang diinstantiated, ya, connection, yang mana parent kelasnya base connection. Nah, karena dia extend, ya, extend base connection, artinya parent kelasnya base connection, dia keturunannya ini, ya, ini inheritance, ya, artinya. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya? Dia pertama-tama akan mengeksekut konstruktor di sini. Ini udah pasti. Nah, lalu di sini dia jalankan super. Super artinya dia jalankan dulu parentnya, function parentnya. Tiba di sini di atas konstruktor, tapi sebenarnya karena ada static, konstruktornya ditunda dulu. Dia print dulu base connection. Di sini, ya, base connection. Lalu setelah ini dia tidak menjalankan konstruktor ini juga, tapi dia cari static anaknya, ya, static anaknya. Setiap static initialization block itu dijalankan dulu. Nah, setelah itu yang kedua ini connection akan di print. Jadi setelah base connection, connection. Nah, setelah itu baru konstruktor yang ini, ya, parent constructor itu base connection constructor. Baru yang terakhir connection constructor. Jadi urutannya itu satu, ya, yang atas nih base connection statiknya, kedua connection, ketiga base connection constructor, keempat connection constructor. Ya, tapi bagaimana misalkan kodenya jika kita ubah jadi new base connection? New base connection akan sama kecuali yang terakhir constructor ini console.log connection constructor tidak di print. Hanya itu saja. Ya, karena constructor terakhir tidak dijalankan, dia menjalankan yang atas semuanya. Tapi memang yang agak aneh mungkin mengapa yang di bawahnya ini statik yang di bawahnya tetap dijalankan, padahal yang di instantiate adalah base connection, ya, tapi tetap statik dari anaknya, ya, dari anaknya base connection, yaitu connection tetap dijalankan, ya, sebelum konstruktornya ini dijalankan. Jadi hasilnya kan base connection dan base connection constructor, ya. Jika ini kita ganti menjadi new base connection. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi dengan encapsulation dalam JavaScript. Apa itu encapsulation dalam JavaScript?
Nah, encapsulation dalam JavaScript dia menggunakan 3 ya, yaitu menggunakan objek literal, constructor function, dan ES6 classes ya. Apa itu menggunakan objek literal? Di sini artinya kita bisa mendefinisikan objek dengan properties dan method secara langsung menggunakan objek literal. Ya, ini sudah banyak kita bahas, bahkan example-nya ya, contoh-contohnya di video-video sebelumnya. Lalu constructor function. Apa itu constructor function? Constructor function bisa digunakan untuk membuat objek-objek dengan private variable ya, dan privilege methods ya. Nah, lalu ini ES6 classes. Apa itu ES6 classes ya? Jadi ES6 ya, ES6 memperkenalkan sintak kelas ya. Sintak kelas. Jadi seperti yang sudah saya terangkan juga di video-video sebelumnya ya. Yang mana memberikan cara yang lebih terstruktur untuk mendefinisikan objek dengan encapsulated state dan behavior. Jadi lebih mempermudah arsitek untuk mendesain objeknya ya. Oke, kita lihat di sini menggunakan objek literal ya. Kita bahas lagi karena ini sangat penting ya. Kita bisa lihat di sini underscore Mac, Toyota, underscore model Camry, underscore color blue, underscore engine on false, underscore speed dengan 0 ya. Nah, ini sebenarnya underscore ini secara perjanjian ya, sebelum adanya hash sebagai private method ya, dan atau private properties. Ini secara perjanjian para programmer JavaScript menggunakan underscore, tapi tentu saja impact-nya tidak seperti hash, dia hanya seperti mengemulat saja ya. Ya, dianjurkan jangan menggunakan seperti ini ya, karena akan membingungkan, karena ini lebih ke arah preference ya. Preference yaitu apa yang disukai oleh programmer, tapi bukan merupakan standar. Nah, lalu di sini public methods ya. Public methods ini terdiri dari start engine ya, accelerate, getMax, dan setMax. Nah, kita bisa lihat, jadi kita bisa define public methods juga ya, dan properties di dalam objek literal ya. Nah, kita bisa baca di sini data encapsulation ya, attributes underscore Mac, underscore model, underscore color, underscore engine on, dan underscore speed di encapsulated di dalam objek car. Ya, mereka dideclare sebagai private by convention. Nah, bisa dibaca sini ya, dengan perjanjian ya, dengan perjanjian. Jadi sangat dianjurkan jangan digunakan di sini ya, apalagi sekarang sudah ada yang resminya dari JavaScript ya, ditandai dengan menggunakan underscore. Nah, lalu di sini behavior encapsulation. Apa itu behavior encapsulation? Yaitu method start engine, accelerate, getMax, dan setMax ya. Mac ini encapsulate behavior ya, yang diasosiasi dengan car object. Metode-metode ini provide control access ke encapsulated data.